Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia kepada kita, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kekuatan untuk menjalankan bagian dari ketaatan kita kepada Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut akan selalu tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai pengajian kita pada kesempatan siang hari ini, ada tanbih atau boleh kita katakan sebagai bentuk tadzkir atau peringatan bagi kita semua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk israf dalam berbagai hal. Arti dari kata israf adalah berlebih-lebihan, dan ini mencakup semua hal. Nabi SAW bersabda, makan dan minumlah dan berpakaianlah tanpa israf dan kesombongan. Israf dalam segala hal mazmum, tercela, bahkan di dalam masalah penggunaan air. Sebagai muslim, kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan air secara berlebih-lebihan, sekalipun untuk ketaatan kepada Allah, baik dalam hal berwudu ataupun mandi dan hal-hal lainnya yang menggunakan air. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sa'din wa huwa yatawadda, faqala asrafun fil wudu'i ya Sa'd, asrafun fil wudu' ma hadha as-sarf ya Sa'd? Faqala asrafun fil wudu'i ya Rasulullah? Qala na'am walau kunta ala nahrin jari. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad, salah seorang sahabat. Pada saat itu beliau radhiyallahu taala anhu sedang berwudu. Tetapi sahabat ini terlihat berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kemudian Nabi SAW menegur dan berkata, mengapa engkau berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Kata Sa'ad, apakah dalam hal berwudu juga ada israf atau ada sesuatu perbuatan yang dinilai berlebihan? Maksud daripada pertanyaan Sa'ad, yang saya lakukan ini adalah ketaatan. Apakah ada di dalam ketaatan juga sesuatu yang dinamakan israf, berlebih-lebihan? Kata Nabi SAW, benar,
Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air sekalipun engkau berada di atas sungai yang sedang mengalir. Kata Nabi SAW, tidak boleh menggunakan air secara berlebih-lebihan walau kunta ala nahrin jari, sekalipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Ini tanbih dari Nabi SAW. Minal a'la ilal adna. Dalam usul fikih ada yang disebut dengan tanbih, berupa peringatan dari isyarat yang paling tinggi dengan isyarat yang paling rendah. Maksudnya, bila seseorang walaupun dia berada di atas sungai yang mengalir, dilarang menggunakan air secara berlebih-lebihan, apalagi bila air tersebut digunakan dari sumber di mana sumber tersebut juga membutuhkan biaya ataupun membutuhkan usaha untuk mengeluarkan air tersebut. Sehingga dari sini para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menggunakan air secara berlebih-lebihan sekalipun dalam wudu. Diputar sedikit saja ya keran air itu, dan kita pakai sesuatu air yang kita butuhkan. Apalagi di bulan puasa seperti ini, pakai air secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Ditakutkan saat kumur-kumur tidak keluar airnya. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini perlu untuk kita perhatikan. Sekalipun dalam ibadah kita harus hemat air. Makanya Nabi SAW pernah mencontohkan berwudu dengan 1 mud air. 1 mud air itu secupak seperti ini. Ya, Nabi SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 so' air. 1 so' air artinya 4 kali mud. Ini menunjukkan bahwa kita perlu hemat dalam menggunakan air. Sebagian orang Arab mengatakan ada satu hal yang apabila hal tersebut tidak ada menjadi sesuatu yang berharga, dan bila dia ada menjadi sesuatu hal yang dihinakan atau digunakan tidak sesuai dengan tepat guna. Di antaranya adalah air. Bila tidak ada, orang akan sulit dalam menjalani kehidupan. Tapi bila ada, orang menyia-nyiakan air tersebut dengan menggunakannya tidak tepat guna. Nah, oleh karena itu, kedepannya bila kita berwudu, kita putar keran kecil, kita gunakan seperlunya. Jangan diputar deras seperti ini, badan kita juga basah kena air. Tidak boleh. Dalam beribadah kita harus menjaga untuk tidak israf, untuk tidak berlebih-lebihan. Dalam segala hal, berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Materi kita pada kesempatan siang hari ini tentang Al-Quran dan kehidupan. Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan dunia bagi manusia sebagai negeri untuknya berbekal menuju kampung halaman yang sesungguhnya, negeri yang pertama. Karena asal daripada manusia itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena dosa, bapak mereka yang pertama Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. La haula wala quwwata illa billah. Karena dosa bapak mereka yang pertama Adam alaihissalam, sehingga kemudian dia diturunkan di dunia dan menjalani kehidupan layaknya sebagai manusia biasa. Tinggalnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa manusia di dunia ini sedang dalam sebuah proses perjalanan menuju kampung akhiratnya, negeri yang pertama baginya, yakni bagi manusia. Dan dalam rangka menjalani kehidupan dunia ini, Allah Azza wa Jalla kemudian mengutus para nabi dan rasul yang membawa risalah dan pesan-pesan ilahi kepada
manusia. Kenapa? Agar manusia tidak dibiarkan begitu saja. Ketika dia keluar dan dijanjikan untuk kembali ke negeri asalnya, maka untuk kembali ke negeri tersebut, seorang anak Adam, seorang manusia membutuhkan pedoman di dalam kehidupannya. Oleh karena itu diturunkan para nabi, diturunkan para rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi mereka kembali ke negeri asal mereka. Sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita satu kitab yang sangat mulia, penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Baik itu Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika Al-Quran diturunkan, seluruh syariat tersebut digenapkan oleh Al-Quran. Sebab para nabi ketika mereka diutus oleh Allah, demikian juga para rasul, mereka datang dengan syariat yang berbeda. Tetapi tema sentral dakwah mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tema sentral seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema dakwanya tidak lepas dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam persoalan syariat mereka berbeda-beda. Syariat Musa tidak sama dengan syariat Daud. Syariat Daud tidak sama dengan syariat Isa. Begitu juga demikian syariat Isa tidak sepenuhnya sama dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Jadi setiap kaum yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka syariat dan jalan hidup untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tersebut, jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala tersebut semuanya diilgha, dibatalkan kecuali satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang datang sebelum Al-Qur'an dihapuskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa agama yang diridhai di sisinya adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sehingga tidak ada kebenaran selain kebenaran Al-Islam. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali kebenaran yang ada di dalam konsep ketuhanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menggenapkan nubuat, Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kitab tersebut sebagai manhaj hidup atau metode hidup orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seorang muslim tidak akan bisa mencapai Allah Azza wa Jalla dan tidak akan bisa menggapai kenikmatan surga kecuali melalui jalan yang diajarkan oleh Allah di dalam kitabnya dan melalui lisan beliau, lisan nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala jauh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita melihat kitab-kitab yang ada, tidak ada satu kitab pun yang secara khusus memperkenalkan dirinya sebagaimana yang terjadi pada Al-Quran. Kitab-kitab yang lain kalau kita buka Injil, dimulai dengan muqaddimah, umpamanya dalam Injil Lukas kita baca dari Theophilus yang mulia dan seterusnya. Tidak ada pengenalan tentang kitab tersebut dan pesan apa yang dibawa oleh kitab tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran setelah pembukaan
Al-Fatihah diawali dengan firman-Nya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dimulai dengan apa? Dengan pengenalan. Dimulai dengan pengenalan. Menggunakan kata yang bermakna ta'zim, pengagungan. Kata dzalika di dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalau sesuatu di hadapan saya katakan hadihi atau hada. Kalau sesuatu berada jauh dari hadapan saya gunakan kata dzalika. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, sesuatu apabila ditunjuk dengan menggunakan kata jauh, sekalipun hal tersebut secara zat benda dekat dengan kita, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ta'zim, menunjukkan pengagungan. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Coba lihat. Ini ta'rif, perkenalan dari Al-Qur'an. Dzalikal kitab, kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an merupakan manhaj hidup, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini diperkenalkan oleh Al-Quran, sehingga letak Al-Quran dalam kehidupan seorang harus berada di depan, karena dia petunjuk dalam kehidupan. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla melarang seorang mukmin untuk mendahului Allah, yakni mendahului firman-Nya dalam kehidupan. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang mendahului aturan Al-Quran di dalam kehidupan ini, atau membuat satu aturan yang bertentangan dengan aturan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, dalam menetapkan satu hukum, dalam mengambil satu kebijakan, dalam menentukan arah langkah kehidupan kita, kita tidak boleh mencari jalan yang lain selain jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. La tuqaddimu. Dalam qiraah yang lain, la tataqaddamu. Jangan berusaha untuk melangkahi Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini sebagai penunjuk kepada jalan yang paling lurus dan sebagai pemberi berita gembira. Wa yubashshirul ladzina yu'minuna anna lahum ajran kabira. Dan sebagai pemberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita secara ringkas telah mengetahui maksud daripada Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah ketika menciptakan manusia tidak membiarkan begitu saja. Tidak membiarkan begitu saja sebagaimana bahaim, binatang ternak atau binatang melata yang lainnya yang hidup tanpa qanun. Tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla bertanya dalam bentuk istifham ingkari, ahasiban nasu ayyutraka, ahasiban nas ayyutraka, sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja, artinya tercipta di dunia kemudian hidup tanpa arah? Tidak. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada mereka, kitab sebagai dustur ataupun undang-undang dalam kehidupan mereka. Jadi ini urgensi Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan diri untuk siapa? Sebuah kitab yang tidak ada satu keraguan pun padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana seorang mukmin mampu mewujudkan pesan-pesan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, bulan Al-Quran? Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala bila datang bulan suci Ramadan, beliau mengatakan, "Innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am." Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan berbagi makanan. Para ulama apabila datang bulan Ramadan,
Seluruh amal ibadah mereka yang sifatnya sunnah itu mereka tinggalkan dan fokus untuk membaca Al-Quran. Sebab bulan Al-Quran. Orang yang tidak bisa membangun interaksi yang baik dengan Al-Quran di bulan Ramadan akan sulit baginya untuk membangun interaksi itu di luar bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, orang yang tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, sulit baginya untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan Al-Quran saja dia tidak bisa, apalagi di luar bulan Al-Quran. Di bulan yang Allah Azza wa Jalla pilih sebagai bulan turunnya firman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bagaimana agar kita bisa mewujudkan maksud daripada diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Namun sebelumnya, saya ingin kita berpikir sejenak. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya butuh untuk kita jawab bersama-sama. Dahulu, tidak lebih dari 40 tahun sejak awal risalah diturunkan. Tidak lebih dari 40 tahun. Sejak awal risalah diturunkan, ya, hingga risalah tersebut berumur 40 tahun. Setelah Nabi SAW diangkat, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian perjuangan mendakwahkan Islam dilanjutkan oleh para sahabat beliau, kaum muslimin tidak memiliki kitab apapun kecuali satu, yaitu Al-Quran. Orang Islam hanya punya satu buku, yaitu Al-Quran. Itu pun setelah dibukukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Artinya dalam perpustakaan Islam di zaman itu belum ada kitab apapun, bahkan hadis di zaman itu masih sesuatu yang tabu untuk ditulis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar jangan menulis apapun darinya kecuali Al-Quran. Meskipun dalam sabda beliau yang lain, beliau pernah memerintahkan menulis surat kepada satu kaum yang dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menulis. Kemudian juga ada ditemukannya sahifah Abdullah ibn Amr ibn As dan lain-lain. Ini menunjukkan kebolehan menulis hadis. Ala kulli hal, yang ingin saya tekankan bahwa 40 tahun umur daripada risalah Nabi SAW di masa awal Islam, sejak Al-Quran diturunkan hingga usia 40 tahun. Saat itu kaum muslimin tidak memiliki kitab kecuali Al-Quran. Tetapi dengan bermodalkan Al-Quran ini, kurang lebih bisa kita katakan seluruh dunia pernah tunduk di bawah Islam dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang sangat singkat, peradaban yang besar lahir, bangsa-bangsa ditaklukkan, kezaliman dihapuskan dengan keadilan Islam, kegelapan menjadi terang dengan cahaya Al-Quran. Bangsa-bangsa pada saat itu ketika mereka memilih untuk tidak masuk ke dalam Islam, paling tidak mereka menghormati Islam. Artinya Islam berada di puncak izzah, di puncak kejayaan, di puncak ta'zim atau penghormatan dari bangsa-bangsa yang lain. Hanya dalam waktu 40 tahun. Pertanyaannya sekarang, berapa tahun sudah khilafah kaum muslimin runtuh? 92 tahun kurang lebih khilafah itu sudah tidak ada lagi. Artinya kaum muslimin tidak seperti dulu dipimpin dalam satu pemerintahan yang sah sebagai pemerintahan kaum muslimin yang diakui oleh seluruh dunia dengan tumbangnya dinasti Ottoman Turki. Selesai 92 tahun kita tidak bisa mengembalikan kejayaan tersebut di tengah-tengah tumpukan kitab, ya, di tengah lautan khazanah keilmuan yang luar biasa. Ada Sahih Bukhari, berbagai macam tafsir, berbagai macam kitab hadis, berbagai macam buku-buku kajian tentang fikih, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Kenapa kita tidak bisa melakukan nahdah, kebangkitan? Umat Islam tidak bisa bangkit. Kenapa?
Ini tentunya pertanyaan yang besar. Sementara di zaman Nabi SAW dan para sahabat hanya membutuhkan 40 tahun terbentuk sebuah peradaban yang besar. Kenapa setelah runtuhnya Ottoman Turki kita tidak bisa bangkit? 92 tahun lamanya. Teknologi semakin canggih. Kitab kaum muslimin banyak sekali. Yang dalam bentuk manuskrip saja saat ini yang tersimpan di perpustakaan Berlin itu lebih dari 40.000 naskah yang belum tercetak, belum dikonsumsi oleh kaum muslimin. Buku-buku yang sempat dipalsukan ketika pengusiran kaum muslimin dari tanah Andalus saat ini tersimpan rapi di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Belum disentuh, belum dijamak oleh kaum muslimin. Tetapi kenapa umat Islam tidak bisa kembali bangkit? Persoalannya adalah jauhnya umat dari kitab asas mereka. Dahulu dengan satu buah kitab orang bisa membangun peradaban. Tapi hari ini dengan ribuan bahkan jutaan kitab umat tidak bisa bangkit. Kenapa? Pertanyaannya, ini pertanyaan yang besar dalam kajian tentang peradaban. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Ada apa sebenarnya? Persoalannya cara kita berinteraksi dengan kitab-kitab tersebut beda dengan cara salafus saleh berinteraksi dengan kitab Allah. Beda. Hanya ada satu kitab, tetapi kitab tersebut menjadi bacaan mereka, difahami dan direnungkan oleh mereka, kemudian diamalkan. Adapun kitab-kitab kita saat ini banyak, tetapi lantas kitab-kitab tersebut berubah menjadi hasanah-hasanah keilmuan, isinya berubah menjadi wawasan, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari kitab-kitab tersebut hanya berupa teori, tatanan teori. Sering kita mentok pada wacana-wacana tentang perubahan, tidak ada aksi. Beda dengan salaf kita ridwanullahi ta'ala alaihim. Salaf kita ketika mereka membaca Al-Quran, mereka mentadabburinya, berusaha memahami ayat-ayatnya, berusaha menangkap pesan-pesan Al-Quran, kemudian membumikan apa? Terjemahan yang hakiki daripada Al-Quran tersebut dalam bentuk perilaku mereka. Ini yang kurang dari kita. Al-Quran di zaman kita dilombakan. Bacaannya, siapa yang paling bagus bacaannya? Hafalannya, siapa yang paling bagus hafalannya? Kemudian ada musabaqah fahmil Quran, lomba memahami Al-Quran, cerdas cermat Al-Quran, semua tentang Al-Quran. Satu yang tidak ada, lomba mengamalkan Al-Quran. Lomba mengamalkan Al-Quran. Ini yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Insya Allah ada, tetapi bisa dikatakan nihil. Kita membaca Al-Quran, Al-Quran tidak melewati kerongkongan kita, tidak sampai kepada hati kita. Padahal Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, Allah Azza wa Jalla ketika berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yatluna al-kitaba alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, ya, dan mereka membaca Alkitab tersebut, maksudnya Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Haqqut tilawah, kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seseorang tidak akan sampai pada martabat benar-benar dianggap telah membaca Al-Quran sampai ada 3 unsur, 3 elemen penting yang terhubung saat dia membaca Al-Quran. Pertama, lisannya yang membaca harus benar-benar, bacaannya baik, makhrajul hurufnya baik. Ini tugas setiap orang, setiap individu wajib untuk belajar Al-Quran, wajib belajar tata cara membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barar. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran nanti akan dibangkitkan bersama siapa? Bersama para malaikat. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Ini motivasi bagi orang yang belum bisa baca Quran dengan baik. Kata Nabi, dan orang yang membaca Al-Quran lalu dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, artinya susah untuk memperbaiki makhrajnya, susah untuk melafadzkan Al-Quran, tetapi kata Nabi dia berusaha untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran tersebut, belajar terus, sekalipun bacaannya lambat, ditegur salah, kemudian dia perbaiki, ditegur, dia tidak kesal dengan orang yang memperbaiki bacaannya. Kata Nabi SAW, baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Yang lancar dapat 1 pahala. Yang berusaha belajar
kemudian yatatatta, sulit baginya untuk membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Pahala usahanya belajar, kemudian pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Ini subhanallah merupakan bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, penting bagi kita untuk apa? Untuk taqwimul lisan, perbaiki cara bacaan Quran kita. Kita tidak akan dikatakan orang sebagai orang yang telah membaca Al-Quran dengan baik sampai kita memperbaiki bacaan kita. Kemudian yang kedua adalah unsur akal. Akal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hendaklah kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Jadi membaca dan memahami. Kemudian yang ketiga kata beliau, hati. Jadi saat kita membaca, 3 komponen ini harus benar-benar terhubung dengan baik. Lisan membaca, akal berpikir, hati untuk merasakan pesan-pesan Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau ini belum terhubung dengan baik, kita tidak disebut melakukan haqqut tilawah. Jadi bacaan Quran kita hanya sekedar ya bacaan yang lewat seperti itu saja. Dan model pembacaan seperti ini, membaca Al-Quran dengan baik, berupaya untuk memahami, kemudian berupaya untuk meresapi setiap pesan-pesan Al-Quran, model seperti inilah yang diterapkan oleh salafus saleh. Makanya tidak heran kenapa sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa beliau menghafal surah Al-Baqarah selama berapa tahun? 8 tahun lamanya. Padahal Al-Quran itu kalau kita sungguh-sungguh mau menghafal Quran hanya butuh 3 tahun. 2 tahun kalau sungguh-sungguh, paling sungguh-sungguh 2 tahun. Sebab kalau dia menghafal 1 hari 1 halaman, maka Al-Quran ada berapa halaman? 600 halaman. 600 halaman sama dengan berapa tahun? 1 tahun? 1 tahun kira-kira 360. Berarti kurang dari 2 tahun orang bisa menghafalkan Al-Quran. Apalagi seorang Abdullah ibnu Umar. Seorang Abdullah ibnu Umar, dia hidup di zaman sahabat yang dimana bahasa Arab yang dipakai saat itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Quraisy. Tetapi kenapa beliau diriwayatkan membutuhkan waktu selama 8 tahun untuk menghatamkan bacaan Al-Baqarah? Padahal Al-Baqarah kalau kita sungguh-sungguh menghafal 1 minggu dia selesai. Kalau sungguh-sungguh. Atau kita katakan 1 bulan lah kalau sungguh-sungguh menghafal surat Al-Baqarah. Tapi kenapa seorang Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi, orang yang bisa jago bahasa Arab, tetapi lambat menghafal Al-Quran? Bukan persoalan ketidaksungguhan, tidak. Persoalannya bukan di situ. Kata Abdullah ibnu Mas'ud dahulu, mereka mempelajari Al-Quran itu lengkap dengan maknanya, tadabburnya, kemudian mengamalkan. Kemudian mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Nah ini yang lemah dari kita saat ini. Dari kebanyakan kita sekarang adalah pada persoalan menerjemahkan Quran, tidak hanya terjemahan bahasa saja, tidak. Terjemahan bahasa insya Allah banyak profesor yang bisa, banyak orang ahli bahasa Arab yang bisa. Tetapi persoalannya adalah apa setelah penerjemahan bahasa tersebut? Setelah kita terjemahkan Al-Quran ini dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, siap kita tidak menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini PR setiap orang. Ini merupakan PR setiap kita. Al-Quran melarang kita dari riba, kita masih bermuamalah dengan riba. Al-Quran melarang kita untuk makan harta anak yatim, kita masih suka makan harta anak yatim. Al-Quran memerintahkan kita untuk zakat, untuk puasa, kita masih suka melalaikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kejayaan akan kembali? Bagaimana mungkin kejayaan akan kembali bila Al-Quran yang kita baca justru kita tentang, justru kita berjalan dengan alur yang berbeda dengan alur Al-Quran. Kita hidup dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Beda dengan salaf. Makanya jangan heran 40 tahun lamanya dengan 1 kitab peradaban bisa dibuat. Selama 92 tahun sejak keruntuhan khilafah tidak bisa bangkit. Kenapa? Ba'id, jauh dari Al-Quran. Saya tidak katakan jauh dari mushaf, tidak, jauh dari mengamalkan Al-Quran. Ini tugas kita semua. Bagaimana agar Al-Quran ini pesan-pesannya bisa terbumikan di dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran, baik dengan memperbaiki bacaan, kemudian disertai dengan mentadabburi dan juga mengamalkan setiap pesan di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang pengaduan nabinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Dan Rasul pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa itu sesuatu yang ditinggalkan? Ada 5 poin yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. 5 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim tentang bentuk-bentuk hajrul Quran. Orang dianggap meninggalkan Al-Quran. Pertama, kata beliau, orang yang tidak mau berusaha mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran tidak mau. Ya, padahal dia kepala keluarga, di dalam rumah tangganya, dia sebagai seorang imam, kalau nanti pimpin sholat membaca Al-Fatihah, dan kalau Al-Fatihahnya tidak benar, imam kalau Al-Fatihahnya tidak benar, sholatnya dan sholat makmum itu semuanya batal. Makanya kalau pilih imam, pilih bacaan Fatihahnya bagus. Kenapa? Itu rukun sholat. Bacaan Fatihah keliru, salah-salah, maka konsekuensinya imam sholatnya batal. Kalau imam sholatnya batal, sholat makmum batal. Sholat makmum batal. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau mempelajarinya, tidak mau berusaha membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, tidak mentadabburinya. Kemudian yang keempat, tidak menjadikannya sebagai qanun atau dustur dalam kehidupan, undang-undang dalam kehidupan. Yang terakhir, kata beliau, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat ketika sakit. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat ketenangan. Biar tenang, dengan apa? Dengan Al-Quran. Ingin tenang, dengan Al-Quran. Jangan dengarkan musik. Dengan Al-Quran, coba. Jangan cari instrumen ini, instrumen itu, kitaro dan lain-lain sebagainya. Dengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu ada kesembuhan. Orang sakit bacakan Al-Quran. Jangan sudah mati baru dibaca Al-Quran. Orang yang sudah mati dibaca Al-Quran tidak ada manfaatnya. Terlepas daripada khilaf di antara para ulama apakah bacaan Al-Quran tersebut sampai atau tidak. Yang jelas, yang sakitlah itu yang berhak untuk dibacakan Al-Quran. Jadi kalau kita datang kepada orang yang sakit, kita bacakan Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Butuh untuk dibacakan Al-Quran. Tapi perlu juga kita fahamkan bahwa kalau orang sakit dibacakan Al-Quran, nanti dia tersinggung. Anak masih sakit sudah dibacakan Yasin, marah-marah nanti dia. Anak ini sudah didoakan meninggal, ini orang kok datang ke sini baca surat Yasin. Ya. Oleh karena itu, 5 hal ini perlu untuk kita renungkan baik-baik. Apakah kita termasuk salah satu di antara 5 yang disebutkan Ibnu Qayyim? Sudahkah kita berusaha membaca Al-Quran? Sudahkah kita berusaha memahami Al-Quran? Sudahkah kita mengamalkan Al-Quran? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang di dalam kehidupan kita? Oke lah, Al-Quran saat ini tidak dijadikan dustur di dalam negara kita sebagai dustur asasi, sebagai qanun asasi dalam negara kita. Tapi paling tidak, hidupkah undang-undang itu di dalam diri kita, dalam keluarga kita? Kemudian yang terakhir adalah, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pengobatan di dalam kehidupan kita apabila kita jatuh sakit? Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat untuk kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.